Halo semuanya, perkenalkan namaku Andin, mentor marketing untuk JJ. Di JJ Mentor Deep Dive Series kali ini, kita akan deep dive bagaimana algoritma dan AI mengubah cara brand bertumbuh. Dan bagaimana kita bisa mengubah konten menjadi engine untuk mengembangkan brand kita dan juga untuk menjadikan conversion. Di era yang sekarang semua serba lebih cepat, kita sebagai konsumen tentunya menerima paparan konten sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Dulu kalau kita melihat paparan konten tentunya kita melihat urutan yang sangat terstruktur. Tapi kini sangat mudah untuk konten mengejar kita. Bahkan hanya dengan scrolling, browsing, konten terus mengikuti kita. Dan itulah yang membuat kita tersadar bahwa konten bukan lagi hanya berbicara kepada manusia. Tapi algoritma dan AI adalah salah satu poin penting pada saat kita mendevelop sebuah konten. Strategi harus berubah. Jadi, pastikan bahwa saat kita mendevelop sebuah konten, kita bukan hanya bicara pada manusia, tapi AI dan algoritma juga bisa membaca konten kita. Kalau dulu pada saat kita mau membuat sebuah konten, hal yang pertama kita pikirkan adalah apakah kita sudah menjawab emosi dari konsumen yang mau kita tuju. Apakah kita sudah cukup relevan? Apakah kita sudah menjawab insight yang kita dapatkan? Apakah ini cukup menyentuh? Ya, tentunya hal tersebut masih sangatlah penting. Tetapi, kita harus tahu apakah yang kita develop itu sudah cukup terbaca oleh sistem. Karena, konten bukan lagi hanya berbicara kepada manusia. Kita juga harus lolos dengan sebuah sistem, di mana algoritma dan AI juga harus mengerti konten yang kita develop. Sehingga, ini adalah menjadi sebuah perubahan strategi pembuatan konten yang sangat fundamental. Konsep attention economy sering dikaitkan dengan pemikiran Herbert A. Simon pada tahun 1971. Ia menyatakan bahwa a wealth of information creates a poverty of attention, di mana artinya ketika informasi semakin melimpah, perhatian manusia justru semakin langka. Dan Daniel Kahneman juga menjelaskan pada bukunya dalam Thinking Fast and Slow. Dalam lingkungan dengan informasi yang sangat banyak, kecenderungan menggunakan pemikiran cepat ini semakin kuat. Karena otak berusaha untuk memproses informasi yang begitu banyak kita terima, sehingga cara orang berpikir sangatlah cepat dan sangat efisien. Maka algoritma dirancang bagaimana mempertahankan konsumen dapat mengkonsumsi selama mungkin. Artinya, konten bukan hanya bersaing dengan kompetitor, tetapi juga bersaing dengan atensi dari konsumen kita, di mana ekosistem sudah berubah. Semua orang berpikir dengan cepat dan semua orang dengan mudah untuk mengganti informasi dan sebegitu cepatnya algoritma mengikuti perkembangan dan behavior dari konsumennya. Peneliti seperti Ted Stripas juga menjelaskan bahwa kita hidup dalam budaya algoritmik, yaitu kondisi di mana algoritma digital ikut menentukan informasi dan konten yang kita lihat. Apa yang muncul di layar kita, itu adalah kurasi dari sebuah sistem. Visibility bukan lagi hanya sekedar kreativitas. Ini adalah hasil interaksi manusia dengan mesin. Pergeseran ini tentunya sangat berpengaruh dengan cara kita mendevelop sebuah konten. Dulu, kita membuat konten bagaimana caranya agar kita menarik perhatian dari audiens. Tetapi kali ini harus ditambahkan poin penting. Bukan cuma sekedar audiens, tapi bagaimana agar konten kita terbaca oleh sistem. Artinya, bukan berarti kreativitas mati, tetapi disinilah kita di-challenge lebih kreatif lagi agar kreativitas kita menjadi lebih strategis. Dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, di mana algoritma dan AI menjadi poin penting pada saat kita mendevelop sebuah konten strategi, tentunya kita juga harus melihat beberapa faktor penting yang sangat berpengaruh dengan hasil dan ranking konten kita di platform ataupun di ekosistem tersebut. Seperti watch time, berapa lama orang menonton? Dan apakah orang menyelesaikan untuk menonton konten kita? Atau bahkan hanya 1-2 detik pertama langsung ditinggalkan. Artinya, completion rate itu menjadi salah satu faktor penting pada saat kita mendevelop sebuah konten. CTR, ya, itu adalah salah satu poin penting.
di mana kita memastikan bahwa audiens yang menonton konten kita tertarik dan ingin tahu lebih lanjut lagi. Dan kita juga harus memastikan apakah interaksi ini bermakna atau hanya simply orang melihat lalu kemudian langsung swipe dan meninggalkan konten kita. Hal ini adalah sangatlah penting, di mana artinya sistem bekerja untuk memastikan apakah konten kita didistribusikan lebih luas lagi sehingga lebih banyak orang lagi terpapar dengan materi komunikasi yang sudah kita siapkan. Artinya, konten bukan lagi tentang siapa yang follow kita. Apakah follower kita banyak? Atau follower kita cukup engage dengan kita. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana konten kita bisa didistribusikan oleh sistem. Artinya, performa konten sangatlah penting. Balik lagi kalau kita berbicara tentang konten, kita bukan hanya berbicara dengan manusia. Algoritma dan AI, ya mau nggak mau kita memang harus adaptasi ke arah sana. Jadi 3 hal penting adalah salah satu acuan pada saat kita membuat strategi sebuah konten. AI bukan hanya sekedar mendistribusikan sebuah konten, tapi juga memahami konteksnya. Struktur kalimat, keyword, konsistensi topik, semua membentuk bagaimana mesin membaca positioning kita. AI membaca caption, AI membaca konteks, AI juga mengelompokkan sebuah topik, dan AI membangun klaster minat. Sehingga dengan demikian, AI ataupun juga algoritma bisa membantu untuk mendistribusikan konten kita lebih luas lagi, sehingga semakin banyak orang yang terpapar dengan konten yang kita sajikan. Kalau dulu pada saat kita membuat konten, kita selalu berpikir bahwa storytelling adalah hal yang sangat penting. Eits, tentu masih sangat penting. Storytelling tentunya masih sangat berpengaruh. Sesuatu yang relevan, insightful, dan menjawab kebutuhan konsumen itu adalah sesuatu yang tentu kita harus jaga. Tapi, apa storytelling saja cukup? Dengan perkembangan saat ini, tentunya storytelling akan lebih kuat kalau kita juga memikirkan dari perspektif sistem. Kita punya storytelling bagus, tapi sistem tidak membaca. Akhirnya konten kita tidak disebarluaskan. Sayang kan? Nah, untuk itu tentunya kita harus mulai berpikir bagaimana kita mendevelop sebuah konten agar sistem juga bisa membaca konten yang kita develop. Konten bukan hanya sekedar kreativitas. Ia adalah produk yang harus kita pastikan bahwa mesin juga membacanya dan mendistribusikannya. Ini bukan tentang jualan ke algoritma, tapi tentang bagaimana kita mengerti cara bermain di sistem yang saat ini terjadi. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, tentunya kreativitas masih sangatlah penting. Tetapi jangan lupa, kita harus terus membaca data, apa yang terjadi dari perspektif audiens dan bagaimana data itu berbicara. Sehingga kita tahu bagaimana kita mendevelop sebuah konten yang akhirnya juga terbaca oleh sebuah sistem. Contohnya adalah kita bisa melihat bagaimana retention drop. Kita bisa tahu di detik keberapa orang mulai tidak mau meneruskan untuk melihat konten kita. Disitulah kuncinya. Kreativitas tentu masih sangatlah penting. Ide-ide yang menarik tentu masih sangatlah penting. Bagaimana kita bisa mendeliver sebuah konten yang relevan, yang sesuai dengan insight yang kita dapatkan, itu masih menjadi faktor penting. Tapi jangan lupa, saat ini kita juga harus memastikan bahwa konten kita juga terbaca oleh sistem. Tentunya penting sekali untuk kita melihat sebuah data, di mana data bisa membantu kita untuk memperbaiki konten kita agar lebih kuat lagi dan kita bisa mengoptimisasi konten yang akan kita deliver kepada audiens kita. Kita bisa melihat retention rate dan kita juga bisa tahu kira-kira di detik keberapa mereka drop dan mulai swipe up, tidak mau menonton konten kita. Nah, di situ kuncinya. Kita harus menjadi lebih kreatif dan lebih strategis lagi. Dan kita analisa kenapa mereka meninggalkan konten kita dan tidak menonton sampai selesai.
Data tersebut tentunya bisa menjadi sebuah insight buat para pelaku kreatif untuk mengimprove konten yang di-develop. Kita juga bisa melihat apakah audiens kita cukup tertarik dan bahkan menyimpan konten yang kita sajikan. Dan bahkan kita juga bisa melihat apakah mereka cukup tertarik sehingga mereka melakukan action lebih lanjut lagi dengan klik dan bahkan berinteraksi dengan brand kita sampai akhirnya mereka membeli produk kita. Balik lagi, bukan cuma sekedar kreativitas. Kita berbicara dengan sistem yang baru, di mana kita harus memahami 3: manusia, algoritma, dan AI. Ingat nggak? Dulu, kalau kita bikin konten, pasti yang ada di kepala kita adalah, apakah ini viral atau tidak? Dan ini menjadi sebuah goal untuk membuat sebuah konten, agar konten kita menjadi viral. Tapi tentunya viral saja tidak cukup. Viral bukan berarti memberikan dampak yang baik dan sustain untuk brand kita. Tentunya kita harus merubah cara berpikir kita dari viral oriented menjadi retention oriented. Kalau kita lihat ke belakang, contoh dari beberapa brand yang akhirnya berhasil. Tentu mereka bukan hanya berhasil bukan karena sekedar viral, tetapi brand yang konsisten, brand yang punya serial thinking, punya recurring format, sehingga bisa dibaca oleh sebuah sistem, dan brand yang mampu membangun audience memory structure. Ini sejalan dengan teori brand building, di mana mental availability, distinctive asset, dan repetition for memory encoding menjadi hal yang sangat penting. Mental availability, di mana orang ingat dengan brand kita, atau bahkan saat mereka butuh terhadap sesuatu, dia ingat dengan brand kita, atau bahkan saat ingin membeli sesuatu, dia ingat dengan brand kita. Di mana di situ mental availability sudah terbentuk di benak konsumen. Dulu pada saat kita mendevelop sebuah strategi, tentunya kita selalu melihat dari perspektif persona demografis, di mana umur, gender, lokasi, SIS menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi referensi kita. Namun dengan sistem yang sekarang, algoritma tidak membaca umur. Algoritma membaca behavior dari manusia. Kita bisa lihat dari behavior modeling, di mana kita bisa tahu, sistem bisa membaca apa yang kamu suka, apa yang kamu tonton, apa yang kamu simpan, dan bagaimana pola kamu mengkonsumsi sebuah platform atau ekosistem dari digital. Kita bukan lagi berbicara dengan Gen Z, milenial, atau baby boomers. Tapi kita berbicara dengan behavior seseorang. Karena disitulah sistem membaca dan mendistribusikan ke orang yang tepat. Tentunya konten harus dipastikan kita memberikan message yang relevan dengan audiens yang ingin kita tuju. Apakah ini relevan? Apakah ini menjawab kebutuhan dari konsumen? Bukan hanya itu, kita harus pastikan bahwa konten kita layak diterima oleh algoritma, sehingga algoritma ingin membantu kita untuk mendistribusikan konten kita lebih luas lagi. Dan juga pastikan juga terbaca oleh AI. Structure topik clustering yang konsisten dengan informasi yang terstruktur bisa membuat AI akan menjadi lebih mudah mendeteksi konten kita. Lagi-lagi, ini bukan hanya sekedar viral. Ini bukan hanya sekedar tren. Bagaimana kita coba masuk ke dalam tren yang lagi hits, lagi happening, yang lagi ramai dibicarakan. Ini tentang bagaimana kita memahami sebuah sistem. Karena sistem dapat membantu kita mendistribusikan konten yang sudah kita sajikan. Konten strategi hari ini adalah kombinasi antara kreativitas dan arsitektur distribusi. Jika hari ini kita sudah memasuki era system aware content, maka pertanyaannya, bagaimana bentuk strategi konten di 2026?
Kita tidak hanya berbicara sesaat, tetapi arah sistem distribusi yang sedang berkembang. Di era yang sekarang, brand bukan hanya sekedar mengejar viral. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun authority cluster. Konsistensi topik yang membuat sistem memahami siapa kita dan apa keahlian kita. AI membaca pola, bukan satu konten, tapi ekosistem konten. Konten 2026 tentunya harus searchable dan discoverable. Artinya, judul harus lebih kreatif, caption harus terstruktur, keyword harus konsisten. Konten strategi akan semakin dekat dengan SEO logic. Terlebih lagi, dengan masa yang sekarang, jika semua orang mendevelop sebuah konten menggunakan teknologi AI, maka pertanyaannya adalah, apa yang membedakan kita? Tentunya, insight dan pengalaman nyata itu adalah menjadi sebuah pembeda. Gak ada salahnya menggunakan bantuan AI untuk menstimulus kreativitas kita. Tapi jangan lupa, human depth akan menjadi lebih premium, di mana kita lebih memahami konsumen kita dan bagaimana kita bisa memahami dan mempelajari insight dari konsumen yang kita tuju. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tanyakan ke dalam sistem. Tentunya untuk mengukur sebuah kesuksesan dari marketing activity kita, itu menjadi poin penting. Salah satunya juga adalah kita mengukur bagaimana konten kita dan mengukur apakah konten kita sudah cukup berhasil. Biasanya kita melihat dari perspektif reach, impression, atau bahkan kita melihat berapa jumlah like dari konten yang kita sajikan. Tentunya hal tersebut masih sangatlah penting. Tapi jangan lupa, kita berada di sistem yang berbeda, di mana kita harus memastikan bahwa konten kita mampu untuk bertahan, di mana konten kita juga mampu untuk didistribusikan oleh sebuah sistem. Sehingga audiens yang menonton konten kita juga bertahan lama, bukan hanya sekedar melihat lalu ditinggalkan. Dan juga penting sekali kita membentuk sebuah topic authority dan community signal. Yang paling penting adalah apakah kita membangun sebuah distribusi yang berkelanjutan. Jadi, viral saja tidak cukup. Di tahun 2026, konten bukan hanya sekedar alat komunikasi. Konten adalah infrastruktur untuk distribusi dari sebuah brand. Brand yang menang bukan hanya brand yang sekedar kreatif, tetapi yang paling sistematik. Kreativitas harus menjadi lebih terstruktur. Insight manusia menjadi pembeda. Sistem membantu untuk mendistribusi. Kalau kita berbicara brand besar, tentunya brand besar sudah sangat banyak dikenal oleh audiensnya. Brand besar otomatis mempunyai reach. Brand besar juga punya support untuk mendistribusikan kontennya lagi melalui media distribusi atau paid channel. Tapi tentunya yang harus kita lihat, kalau kita berbicara khususnya sosial media seperti TikTok, YouTube, Meta, mereka menggunakan sistem untuk merekomendasikan konten yang akan disajikan oleh audiensnya. Artinya, distribusi bukan hanya sekedar ukuran brand, tetapi oleh performa konten yang akhirnya terbaca oleh sistem. Brand tidak bisa hanya sekedar mengandalkan budget. Brand harus mendevelop sebuah konten yang retention friendly dan lagi-lagi terbaca oleh sistem. Dengan demikian, brand strategi harus sedikit berubah. Bukan cuma sekedar campaign based, tetapi juga system based. Kalau kita terbiasa membicarakan satu campaign besar, satu key visual, satu hero video, ya, hal itu tentunya masih ada, bukan berarti tidak ada. Tapi bagaimana caranya kita membuat lebih sistematis lagi? Lagi-lagi agar terbaca oleh sistem. Bagaimana topik cluster kita terbentuk? Bagaimana konten kita menjadi sebuah konten yang berkelanjutan? Dan tentunya bagaimana sistem mendistribusikan konten kita sehingga kita bisa reach lebih banyak audiens lagi tanpa bantuan paid channel. Konten bukan lagi hanya sekedar kreativitas periodik. Konten adalah sistem berkelanjutan. Brand equity bukan hanya dilihat dari reach, tetapi juga lewat retention. Biasanya kita selalu melihat dari perspektif
awareness, consideration, atau bahkan mungkin apakah mereka prefer dengan brand kita, atau bahkan mungkin mereka mau merekomendasikan brand kita ke temannya atau ke circle-nya. Tentunya hal tersebut masih menjadi hal yang penting. Kita tidak boleh menghilangkan itu. Tapi di dalam era algoritma khususnya, retention menjadi variabel yang sangat penting. Karena sistem memprioritaskan konten yang membuat penontonnya bertahan lebih lama. Artinya, brand bukan hanya membangun kedalaman interaksi, tetapi bagaimana brand mampu membuat sistem mendistribusikan kontennya lebih luas lagi. Di Indonesia, kita sama-sama tahu kita adalah negara yang sangat mobile first. Kita juga adalah negara dengan audiens yang sangat aktif untuk mengkonsumsi sosial media. Kita juga negara yang sangat aktif untuk mengkonsumsi sebuah video. Dan tidak lupa, perilaku impulsif juga melekat dengan konsumen yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga sangat sensitif terhadap harga ataupun sesuatu yang bersifat seperti promotion. Platform seperti TikTok, Meta, bukan hanya sekedar social media untuk mereka mendapatkan sebuah entertainment, tetapi disitulah tempat audiensnya menjadi lebih impulsif lagi untuk membeli dan memutuskan mengkonsumsi sebuah produk. Lagi-lagi, social media bukan hanya sekedar platform di mana mereka mencari hiburan, tetapi sudah menjadi search engine di mana mereka mencari informasi, validasi, dan rekomendasi. Dan tentunya masih menjadi entertainment hub dan tidak lupa menjadi shopping gateway. Mereka bisa berbelanja langsung melalui platform tersebut. Artinya, brand di Indonesia tidak hanya bersaing dalam komunikasi, tetapi dalam distribusi perhatian dan momen interaksi. Pertanyaannya bukan hanya sekedar apakah konten ini menarik atau tidak ya. Lagi-lagi kita berbicara dengan sistem, bukan hanya manusia. Tentunya sebagai marketer kita juga harus memahami bagaimana konten bisa terbaca oleh manusia, tetapi juga terbaca oleh sistem. Dan kita juga mulai berpikir menggunakan SEO logic agar lebih terbaca oleh sistem lagi. Kita harus paham bagaimana retention curve dari konten yang kita sajikan. Kita juga harus memastikan apakah konten kita cukup strong sehingga orang mau melihat dan menonton sampai habis. Atau bahkan menyebarkannya. Ini bukan hanya sekedar kreativitas. Lagi-lagi kreativitas itu penting loh. Tetapi bagaimana kreativitas bisa menyatu dengan sebuah sistem sehingga menjadi lebih strategis lagi dan tentunya terbaca oleh sistem, baik itu algoritma ataupun AI. Tidak dipungkiri, kita sebagai marketer kadang melihat konten hanyalah sebuah output dari sebuah campaign. Namun, yang harus kita sadari bahwa konten bisa membuat brand equity kita menjadi semakin kuat lagi. Dengan era yang sekarang, kalau kita konsisten, topik authority kita bisa naik. Sistem mengenali positioning kita, bahkan sistem ingin menyebarluaskannya kembali. Disitulah di mana organic leverage terbentuk. Tentunya ini penting untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar promo. Di dalam marketing tentunya kita masih mengconsider yang namanya paid, earn, dan organic. Tidak bisa dipungkiri, peranan paid masih sangatlah penting. Tetapi jangan lupa, organik justru bisa membantu kita untuk bertemu dengan audiens kita yang lebih genuine lagi. Organik bisa membuat brand kita lebih dipercaya secara natural. Paid masih sangat penting, di mana kita bisa reach lebih banyak orang lagi, kita perluas skala kita, atau bahkan paid juga bisa kita gunakan untuk mendistribusikan winning konten kita agar bisa menjangkau lebih banyak lagi. Namun jangan lupa, data adalah hal penting untuk kita pelajari sebelum kita melakukan langkah selanjutnya. Kalau kita simpulkan dari semua yang tadi kita bahas bersama-sama, yang bisa kita tarik
dari itu semua, mungkin bukan hanya sekedar algoritma, bukan hanya sekedar AI, tapi soal bagaimana cara kita melihat strategi agar kita terbaca oleh sistem. Dunia berubah, behavior dari konsumen kita juga ikut berubah. Cara konsumen mengkonsumsi sebuah konten juga ikut berubah. Kalau dulu kita bisa duduk di kursi, menonton sebuah tayangan, dan kita disajikan oleh konten yang sangat terstruktur. Tapi sekarang, kapan saja, di mana saja, jam berapapun, kita bisa terus terpapar oleh sebuah konten. Artinya, sistem berubah. Cara sistem mendistribusikan konten kita pun juga berubah. Tapi tentunya tanggung jawab sebuah brand tetap sama. Bagaimana kita tetap konsisten menyampaikan pesan kita dan relevan dengan audiens yang kita tuju. Bedanya, hari ini relevansi bukan hanya sekedar dirasakan oleh manusia, tetapi bagaimana juga terbaca oleh sistem. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi konten apa yang bagus. Konten apa yang sekiranya akan menjadi viral. Bukan itu lagi. Tentunya, hal yang harus kita tanyakan adalah apakah strategi konten kita cukup sadar dengan sistem yang terjadi saat ini, sehingga sistem bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Karena pada akhirnya, brand yang kuat bukan hanya brand yang viral sesaat, lalu dengan mudah dilupakan oleh audiensnya. Tapi bagaimana kita membangun konsistensi, membangun makna di tengah sistem yang terus berubah. Thank you for being part of JJ Mentor Deep Dive Series. Sekarang, waktunya implement, audit strategi kalian, optimalkan dengan data, dan jadikan konten menjadi sebuah engine untuk membangun brand kalian. Dan yang paling penting, mau belajar lebih lanjut bagaimana fundamental dari marketing manager? Yuk ikutan JJ School. Daftar segera. See you di sesi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.